pemirsa, institusi Polri ini terus mendapatkan sorotan. Setidaknya sejak bulan Juli 2022. Sayangnya sorotan ini bukan karena prestasi, melainkan perilaku oknum personal yang mencoreng nama baik Polri dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut. Nah, dibutuhkan langkah-langkah yang konkret pemirsa sebetulnya untuk memperbaiki citra Polri tersebut. Tetapi sebelum kita merujuk ke sana, kita akan kembali mengingat sejumlah arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2022. Kita akan menuju ke slide yang pertama. Di mana pada saat tanggal 14 Oktober 2022 pada saat itu, Presiden Joko Widodo di Istana Negara mengumpulkan seluruh petinggi kepolisian, baik itu dari tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan petinggi Polri di Mabes Polri di pusat begitu ya. Ada setidaknya 5 poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu. Yang pertama adalah supaya Polri ini segera menindaklanjuti keluhan masyarakat soal pungutan liar yang masih seringkali beberapa kali terjadi, ditemui, dialami oleh masyarakat. Poin keduanya adalah polisi ini jangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian Presiden Joko Widodo di poin ketiga mengingatkan untuk institusi Polri ini menjaga soliditas di internalnya. Kemudian yang keempat adalah kesamaan visi dan juga ketegasan dalam organisasi. Dan berikutnya adalah menguatkan penegakan hukum. Setidaknya ini adalah 5 poin arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat tanggal 14 Oktober 2022. Setelah diberikan arahan yang cukup gamblang, cukup jelas dan juga cukup panjang begitu pada saat tanggal 14 Oktober 2022 ini, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah poin-poin lainnya juga kepada pihak aparat kepolisian, dan poin-poin ini, arahan ini juga langsung mendapatkan respon dari pihak Polri sendiri, khususnya dari pihak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada 4 hal kalau kita melihat di langkah konkretnya yang sudah dilakukan oleh Kapolri. Yang pertama adalah meniadakan tilang manual. Jadi sekarang semuanya adalah tilangnya dilakukan secara menggunakan teknologi, ada sistem elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Ada juga yang menggunakan kamera yang sudah dipasang atau bahkan juga ada yang tilang mobile begitu. Jadi yang intinya adalah tidak ada melakukan penilangan secara manual. Itu arahan pertama atau follow up pertama yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian berikutnya melarang anggota hidup hedon. Hal ini juga mendapatkan sorotan ketika sejumlah mantan Kapolri mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan mengatakan bahwa hidup hedon ini sebetulnya tidak hanya terjadi di era Jenderal Listio Sigit Prabowo saja, tetapi di era Kapolri sebelum-sebelumnya ini juga sudah dan selalu terjadi. Inilah yang dinamakan dengan istilah problem kultural. Kemudian pada saat itu tentu kita langsung melihat bahwa polisi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap bos judi online kelas kakap Apin BK yang pada saat itu kabur ke luar negeri. Dengan gerak cepat langsung bisa ditangkap dan diamankan dan dibawa pulang ke Indonesia. Berikutnya adalah tegaskan rekrutmen anggota Polri gratis. Karena memang kalau kita melihat di media sosial khususnya di Instagram, ada beberapa waktu lalu, mungkin minggu lalu, ada seorang calon anggota Polri yang mendaftar kemudian dimintai sejumlah uang bahkan sampai ratusan juta rupiah tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa menegaskan sekali lagi untuk proses rekrutmen terhadap calon anggota Polri ini semuanya adalah gratis. Tidak ada pungutan apapun yang akan diberikan. Dan kalau kita mengingat bahwa beberapa waktu lalu juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mengumpamakan, menganalogikan bahwa saat ini institusi Polri ibarat sedang pemurnian emas menuju 24 karat. Kita simak bersama pernyataan dari Kapolri berikut ini. Jangan pernah takut dan ragu untuk terus melakukan hal yang terbaik. Terhadap peristiwa yang ada, saya selalu sampaikan saat ini kita sedang terus diuji. Ibarat emas, saat ini kita sedang ditempa, dipanaskan, dimurnikan, diayak untuk bisa menjadi emas 24 karat. Pilihannya apakah rekan-rekan masuk menjadi bagian emas yang 24 karat atau rekan-rekan menjadi bagian yang lebur karena ujian yang saat ini sedang
terjadi. Saya tadi di awal mengatakan bahwa setidaknya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini ada sejumlah kasus yang sangat mencoreng citra institusi Polri akibat oknum personal, bukan karena problem institusi. Kita akan melihat sejumlah kasus yang terjadi sejak bulan Juli 2022. Yang pertama adalah pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kita tahu bisa kita katakan di awal-awal sangat penuh drama, sangat penuh kebohongan, tetapi perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap dan saat ini sudah masuk dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua kasus, yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah terkait dengan obstruction of justice. Berikutnya adalah tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum tuntas diselesaikan di pengadilan. Muncul kasus berikutnya, itu adalah tragedi Kanjuruhan, di mana sampai dengan saat ini sudah ada 135 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka. Bukan jumlah sedikit pemirsa, 135 orang meninggal dunia ini terbanyak kedua di dunia. Tentunya ini bukan catatan yang positif untuk Indonesia, secara khusus untuk persepakbolaan Indonesia, dan diakibatkan karena apa? Karena pemicu utamanya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD adalah gas air mata yang ditembakkan oleh oknum polisi. Kasus yang ketiga adalah peredaran narkoba. Ini mencuat sekitar pertengahan bulan Oktober 2022 dan tidak hanya itu melibatkan juga seorang jenderal berbintang begitu ya. Nah, kita melihat ada sejumlah jenderal polisi yang juga terlibat dalam kasus hukum. Kita lihat di sini jelas kita tidak asing dengan nama Ferdi Sambo yang juga diduga kuat terlibat dalam proses pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan kemudian adalah nama Hendra Kurnia. Hendra Kurnia ini juga merupakan anak buah dari Ferdi Sambo yang turut membantu Ferdi Sambo untuk melakukan tindakan obstruction of justice. Dan yang ketiga adalah Teddy Minahasa yang terjerat dalam kasus narkoba, begitu peredaran narkoba dugaan. Ini adalah sejumlah nama jenderal terlibat dalam kasus hukum. Berikutnya pemirsa, kita tahu bahwa kemarin beberapa waktu lalu mantan Kapolri, ada sejumlah mantan Kapolri, setidaknya ada 7 mantan Kapolri yang mendatangi Mabes Polri. Dan ini ada beberapa poin yang bisa dimaknai dari hal ini adalah memberikan dukungan moral untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kemudian dinilai ini sebagai bentuk kesulitan internal Polri. Dan yang ketiga adalah menunjukkan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat ini sudah right on the track. Tinggal saja bagaimana berjalannya dan didukung oleh seluruh personil yang ada. Saya ingin mengutip sejumlah pernyataan. Yang pertama dari pihak Kompolnas terkait dengan kedatangan 7 mantan Kapolri. Ini adalah yang disampaikan oleh Albertus Wahyurudanto, anggota Kompolnas kepada Metro Siang kemarin. Salah satu yang disampaikan adalah begini, kehadiran para Kapolri di masanya ini secara simbolik menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang ini problem personal, bukan problem institusi. Ini yang sudah saya singgung tadi di awal. Berikutnya dari pihak Indonesia Police Watch ini juga menyampaikan pendapatnya. Kita menuju ke slide berikutnya. Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW mengatakan begini, para mantan Kapolri memberikan dukungan menurut saya sudah tepat dan juga sudah semestinya karena mereka sebagai senior yang juga meletakkan dasar-dasar punya tanggung jawab moral itu. Dan pemirsa, sekarang saya juga akan mengajak Anda untuk menyimak kembali, mendengar kembali pernyataan yang diberikan oleh Jenderal Purnawirawan Dai Bachtiar, Kapolri periode 2001-2005. Berikut ini. Kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya ini dapat dijalankan oleh Polri.